Hello students, good morning. How are you today? Ma'am tetap selalu berharap kalian baik-baik saja, sehat selalu, tetap semangat ya, mengikuti pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ yang masih tetap berlangsung jarak jauh. Kalian tidak bisa atau kita tidak bisa bertatap muka untuk belajar karena memang kondisinya memang semakin mengkhawatirkan. Tapi Mem harap kalian jangan menyia-nyiakan waktu kalian ya. Ya, kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Inggris kita di semester 1 ini yaitu tentang time. Di sini Mem punya beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu how do you ask about time to someone? Bagaimana kalian menanyakan waktu kepada seseorang jika kalian tidak memakai jam atau tidak menggunakan atau sedang tidak melihat jam ya, kalian ingin bertanya kepada seseorang. Nah, bagaimana cara menanyakan waktu dalam bahasa Inggris? Nanti setelah ini kita akan belajar ya tentang itu. Kemudian bagaimana cara menyatakan waktu dalam bahasa Inggris? Untuk selanjutnya, bagaimana how do you read the clock? Bagaimana cara kalian membaca jam dalam bahasa Inggris? Entah itu dinyatakan dalam bentuk angka atau dalam bentuk words atau dalam bentuk kata-kata. Oke, materi kita kali ini yaitu telling time atau menyatakan waktu. Tetap masih bersama dengan Mem Darwati. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu the first, yang pertama, to tell time in number. Jadi nanti kita atau kalian setelah belajar diharapkan kalian dapat menyatakan waktu dengan angka ya, menuliskan waktu dengan angka. And then to tell time in words, kemudian menyatakan waktu dalam kata-kata, baik itu tulisan ataupun dengan ucapan. And then the third, to ask someone about time, untuk menanyakan seseorang tentang waktu ya, bagaimana bertanya waktu dalam bahasa Inggris. Dalam materi kali ini atau dalam menyatakan waktu, ada beberapa istilah atau vocabularies atau kosakata dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan telling time. Pertama, clock. Oke, repeat after me. Ikuti setelah Mem ya. Clock. Oke. Watch. Watch. AM. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu pembagian waktunya itu 12 jam ya. Kalau di daerah Europe sana pembagian waktu itu 12 jam. Jadi dalam satu hari dibagi menjadi 12 jam siang dan 12 jam malam. Kalau di Indonesia kan satu hari itu 24 jam menyatakan waktunya, walaupun pada jam dinding atau jam itu angkanya cuma sampai 12, tapi kalau sudah jam 12 setelah jam 12 siang di Indonesia itu menyatakannya berlanjut ya, pukul 13, pukul 14, pukul 15 dan seterusnya sampai pukul 24 atau pukul 00 atau jam 12 malam. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dinyatakan hitungannya 12 jam siang, 12 jam malam. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu AM. AM itu panjangannya antemeridium, yaitu digunakan untuk menyatakan waktu dari pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Jadi misalnya pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi itu disebutnya 6 AM. Pukul 3 pagi, 3 AM. Pukul 10 masih pagi ya, 10 pagi itu disebutnya 10 AM. Jadi kalau masih di bawah jam 12 siang
atau setelah jam 12 malam itu disebutnya atau dibagi waktunya itu namanya AM. Kemudian yang kedua yaitu pembagian waktunya namanya PM atau post meridium. Digunakan untuk menyatakan waktu dari pukul 12 siang sampai pukul 12 malam. Jadi setelah jam 12 siang itu disebutnya PM ya, jam 1 siang, jam 3, jam 4, jam 7 malam, jam 8 malam sampai jam 12 malam itu disebutnya PM. Oke, do you understand? Ya, harap kalian paham penjelasan mem ya. The next hour. Repeat after me. Ikuti setelah mem ya. Hour. Hour. Minute. Minute. Second. Second. O'clock. O'clock. Past. Past. To. To. Nah, dalam istilah bahasa Inggris nanti ada istilah yang namanya o'clock. O'clock itu berarti nanti jarum jam itu kan ada 3 sebenarnya ya. Jarum panjang, jarum pendek, kemudian jarum yang berputarnya cepat ya. Kalau jarum panjang, masih ingat tidak? Ayo, jarum panjang itu menyatakan apa? Nah, jarum panjang itu menyatakan menitnya ya, menyatakan menitnya. Kemudian jarum yang pendek itu menyatakan jamnya. Nah, jarum yang cepat itu menyatakan detiknya ya, tapi kadang juga ada jam atau jam dinding ataupun jam tangan yang tidak menggunakan jarum cepat atau jarum detik. Nah, pada saat jarum panjang menunjuk angka 12, itu menyatakan bahwa pukulnya menyatakan tepat. Ya, misalnya jarum pendeknya menuju ke angka 1, kemudian jarum panjangnya pas di angka 12, itu menyatakan bahwa jam 1 tepat. Nah, itu istilah dalam bahasa Inggrisnya nanti menggunakan o'clock. Nah, kalau misalnya jarum panjangnya sudah lewat dari jam 12 atau sudah lewat dari angka 12, nanti akan menyatakan past. Lewat artinya ya, atau lebih. Kemudian, kalau jarum panjangnya sudah melewati angka 6, mau mendekati angka 12, itu nanti akan dinyatakan dengan menggunakan to atau kurang. Okay, the next. Kemudian nanti ada istilah yang namanya a quarter. Oke, ikuti mem. A quarter. A quarter. Quarter itu berarti seperempat jam ya. Seperempat jam. 1 jam itu 60 menit. Jadi seperempat dari 60 menit itu adalah 15 menit. Jadi nanti kalau misalnya jarum panjangnya berada di angka 3, di angka 3 itu berarti namanya 15 menit ya. Nanti bacanya pakai a quarter. And then a half. A half. A half itu berarti setengah jam. Setengah jam itu 30 menit. Jarum panjangnya nanti berada di angka 6 ya. Okay. Quarter past. Come here. Repeat after ma'am. Ikuti setelah ma'am. A quarter past. A quarter past. Ya, lewat 15 menit. Jadi nanti ada kata-kata a quarter kemudian diikuti past. The next, a quarter to. A quarter to. Berarti kurang ya, nanti kurang seperempat. Jarum panjangnya berada di angka 9. Oke. Nah, please pay attention to the clock ya. Kalian coba perhatikan jam ini yang tadi Mem bilang ya. Bahwa jarum jam itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu menunjukkan yang pendek.
Okay, students, please pay attention to this picture. Nah, di sini ada gambaran dari jam. Ya, di dalam jam itu ada 12 angka ya, dari angka 1 sampai angka 12. Nah, jika jarum panjangnya menunjukkan angka 12, itu menunjukkan bahwa waktu tersebut atau pada saat ini menunjukkan waktu pukul tepat ya. Nanti kita menggunakan istilah o'clock dalam bahasa Inggris. Ya, misalnya jam 2 tepat, nanti jarum pendek di angka 2, jarum panjangnya ada di angka 12. Berarti it is 2 o'clock atau jam 2 tepat. Kemudian jika jarum panjangnya itu berada di antara angka 12 sampai angka 6, itu biasanya dinyatakan dengan menggunakan past. Past itu lewat ya. Past itu lewat. Jadi kalau jarum panjangnya menunjukkan angka 1, berarti itu lewat 5 menit. Karena dalam membaca jam, setiap beda satu angka itu adalah bedanya 5 menit. So, jika jarum panjangnya di angka 1, berarti itu lebih 5 menit atau lewat jam tersebut lewat 5 menit. Atau nanti istilahnya 5 past, baru jamnya ya. Menitnya dulu, past, baru jamnya. Nanti kita belajar ya. Oke, kalau jarum panjangnya di angka 2, berarti menunjukkan lewat 10 menit. Di angka 3, berarti itu lewat 15 menit. Atau di istilah dalam bahasa Inggris pakai a quarter. Quarter, baru past, baru jamnya nanti ya. Kemudian kalau kalau menunjukkan angka 4 itu berarti lewat 20 ya, lewat 20 menit. Nah, dan seterusnya. Kemudian kalau jarum panjangnya sudah menyampai ke angka 6, angka 6 berarti setengah jam ya. Setengah jam itu 30 menit. Berarti nanti menggunakan istilah a half past. Nah, kemudian kalau jarum panjangnya berada di antara angka 6 dan angka 12, itu menunjukkan kurang ya, waktunya kurang, maksudnya menunjukkan kurang pukul berapa, kurang berapa gitu ya. Kalau jarum panjangnya di angka 7, berarti jam berapa kurang 25 to, jam berapa kurang 25 menit. Kemudian kalau di angka 8 berarti kurang 20 menit. Hitung mundur berarti ya. Di angka 9 berarti kurang 15 menit atau nanti pakai istilah a quarter bisa. Kemudian di angka 10 kurang 10 menit. Di angka 11 berarti kurang 5 menit. Ya, nanti kalau jarum panjangnya sudah menunjukkan angka 12 lagi berarti itu pukulnya sudah tepat lagi. Oke, the next. Oh iya. Nanti kalian tulis ya di buku tulis kalian, gambar ini ditulis, dicatat supaya kalian nanti lebih mengerti. Nggak perlu buka-buka lagi videonya ya. Okay, next. Nah, berikut kita akan belajar bagaimana menyatakan jam pada saat tepat ya. Tepat. Bagaimana cara bertanyanya? Kita menggunakan kalimat tanya what time is it? Okay, repeat after me. Ikuti setelah ma'am. What time is it? What time is it? Jam berapa saat ini atau jam berapa sekarang? Nah, di gambar ini menunjukkan angka berapa, nak? Menunjukkan jam berapa? Jam 9 tepat, atau kalau dalam bahasa Inggris istilahnya it is 9 o'clock. Sekarang jam 9 tepat, atau kalau ditulis dengan angka itu 09.00. Okay, the next. What time is it? Jam berapa saat ini? Wah, jamnya menunjukkan jam
06.00 atau dibaca dalam bahasa Inggris it is 6 o'clock. Ini adalah jam 6 tepat. The next. What time is it? What time is it? Jam berapa saat ini? Jam berapa sekarang? Waktunya menunjukkan jam 1 tepat ya. 01.00 kalau ditulis dalam bentuk angka. Dinyatakan dalam bahasa Inggris it is, tulis angkanya 1 o'clock. It is 1 o'clock. What time is it? Of course, kalian pasti bisa semuanya. Udah kelas 7 loh, udah kelas 7 harus sudah bisa baca jam semua. What time is it? Jam berapa saat ini? It is 3 o'clock. Sekarang adalah jam 3 tepat. It is 3 o'clock. Oke, students, Mem kasih materinya pendek-pendek dulu ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana cara menyatakan jam kalau sudah lewat, kemudian sama kalau menyatakan jam jika menitnya kurang ya. Semoga di pertemuan kali ini kalian tulis semua ya, kalian tulis di buku tulis supaya nanti belajarnya enak, dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi, karena kalau buka lagi ke classroom, buka lagi video, nanti kalian butuh kuota. Oke? Have a great day. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. See you next week di pertemuan berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.